Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di depan stasiun Malang. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Jayabaya, yang dimana baru kali ini saya naik kereta api Jayabaya. Namun saya kali ini tidak full trip, hanya sampai Surabaya saja. Nah, karena di kereta api Jayabaya kali ini per tanggal 26 September 2023 ini ada yang spesial teman-teman, yaitu tepatnya di kelas ekonominya ya teman-teman. Ya dimana kelas ekonominya ini sangat spesial banget dan baru banget di dunia perkeretaapian. Penasaran bagaimana tampilannya ya? Yuk ikuti terus trip saya sampai selesai. Sekarang saya berada di stasiun Malang ya, dan saya tidak sendiri. Ini ada Mas Aldian. Iki wong nyasar. Mantap banget ekonominya Mas. Sekarang pukul 12.04 ya. Kurang 26 menit lagi. Kita masuk dan review. Di stasiun Malang ini untuk yang bangunan baru, tepatnya di sini. Di depan ada tempat parkiran, lalu di sini ada loket, lalu layanan pelanggan atau bar customer service. Nah, selain itu, di sini ada beberapa gerai retail yang menjual beberapa jajanan dan oleh-oleh ya. Dan pintu masuknya di sini. Nah, di stasiun Malang bangunan baru ini terdapat dua metode boarding ya, ada yang manual dan face recognition. Kita mencoba metode baru ya, menggunakan face recognition. Bisa masuk. Jadi boarding metode ini sangat memudahkan para penumpang jika antriannya sangat panjang ya. Di sini terdapat 4 gate. Kita naik melalui eskalator. Untuk lantai 2 di stasiun bangunan baru stasiun Malang ini sangat luas banget ya teman-teman. Dan mulai di sini ada meja kursi pijat, lalu di sini tempat ruang tunggu dengan beberapa kursi yang lumayan banyak ya. Lalu di sini terdapat taman anak-anak untuk tempat bermain yang punya anak ya. Dan di sini juga ada tempat isi ulang air. Lalu di sini dulunya lounge kelas luxury ya. Dan di sini toilet. Kita masuk melalui jembatan penyeberangan atau skybridge ya teman-teman. Stasiun Malang ini terdapat skybridge ya, yang dimana ini merupakan penghubung antara beberapa jalur. Jadi penumpang ini merasa aman ya, tidak nyebrang melalui rangka rel atau peron di bawah ya. Jadi seperti ini ya penampakan skybridge-nya stasiun Malang. Lebih leluasa ketimbang di Bandung ya, karena ini terbuka. Kalau di Bandung itu tertutup teman-teman. Rangkaian kereta api Jayabaya ini sudah tersedia di jalur berapa ya? 1, 2, 3, 4 atau 5 kalau salah. Nah, kita masuk ke dalam kereta ya teman-teman, dan melihat bagaimana penampakan ekonomi new generation ini. Wow, mantap banget teman-teman, asli gokil. Untuk penampakan interiornya dari kereta api ekonomi new generation ini seperti ini ya teman-teman. Untuk jendelanya ini emang sama, basicnya dari K3 Kemenhub atau ekonomi Kemenhub atau ekonomi plus ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk ekonomi 1, 2, 3, 4 ini jendelanya sama semua, basic dari K3 Kemenhub. Nah,
yang saya lihat tadi di ekonomi 5 itu jendelanya berbeda banget teman-teman. Nah, tidak afdol ya jika kita tidak melihat lokomotifnya. Nah, lokomotif yang berdinas kali ini adalah CC206 1331 atau CC206 yang mulai berdinas tahun 2013 urutan ke-31 milik di Jogja. Tidak bisa ke sana ya karena tidak mendapat peron dan area terbatas juga. Jadi untuk area penumpang hanya di sini saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di dalam kereta ekonomi New Generation di Kereta Api Jayabaya. Penasaran ya bagaimana dalamannya? Ayo ikuti saya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk dalamannya kereta api ekonomi New Generation di Kereta Api Jayabaya. Nah, sebelumnya ini adalah basic dari kereta ekonomi Kemenhub yang isinya 80 tempat duduk, namun sekarang setelah kursinya dirubah ini menjadi 72 seat saja. Dan untuk kursinya ini keunggulannya ini bisa diputar teman-teman seperti kelas eksekutif. Nah, untuk caranya bagaimana muternya, di sini ini ada pijakan kaki ya untuk memutar bangkunya, lalu tinggal diputar saja teman-teman sesuai keinginan dari. Nah, untuk kursi dari kereta ekonomi New Generation ini seperti kelas eksekutif teman-teman, dimana keunggulannya ini bisa diputar sesuai arah kereta ya teman-teman, dan bisa direbahkan juga. Nah, bagaimana cara memutar kursi ini? Di sini ada pijakan kaki yang gunanya untuk memutar kursi seperti ini. Tadi agak berat emang ya, namanya kursi baru ya teman-teman, jadi bisa diputar sesuai arah. Jika kalian juga berbarengan 4 orang ini bisa berhadapan-hadapan ya, karena dimana kursi ini disetting untuk sesuai arah kereta. Nah, selain itu untuk legroomnya ini kalau berhadapan gini emang adu dengkul ya, tapi disarankan emang ini digunakan saat searah dengan kereta. Nah, untuk ngerebahnya ini di sini ada tombol reclining seat, lalu bisa dipencet dan didorong saja. Nah, untuk rebahnya maksimal nanti kita coba setelah jalan saja karena ini masih belum berangkat, kurang 9 menit lagi ya teman-teman. Jadi kita kembalikan lagi karena masih banyak penumpang. Haput kursi anyar, aduh nah, untuk fasilitas yang lain mungkin nanti saya jelaskan setelah kereta apinya berangkat. Makasih Malaysia. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Perkenalkan saya Sigit sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan saat ini. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayabaya dengan nomor perjalanan 107 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta Api Jayabaya tadinya akan berhenti di stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro,
Cepu, Randu Blatung, Ngerombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jati Barang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Nah, oke teman-teman. Nah, perjalanan kereta api Jayabaya kita akan dari stasiun Malang tepat pada pukul 12.3. Oke, semoga perjalanan kali ini aman dan lancar sampai tujuan terakhir saya, yaitu stasiun Surabaya. menjadi harga paling murah adalah 320.000 dan harga termahalnya adalah 400.000. Ya seperti ini, Nah, oke teman-teman, untuk fasilitas dan kelengkapan di dalam ekonomi New Generation ini bisa kita lihat di depan kita ini ada meja kecil untuk menaruh HP, makanan ataupun minuman. Lalu di bawahnya ini ada dua colokan untuk mengecas HP, laptop maupun kamera bisa ya teman-teman. Nah, lalu di sini di setiap kursinya di depan itu kita disediakan berupa jaring-jaring untuk menaruh benda-benda kecil ya, yang sekiranya itu tidak bisa nembus ke lubang ini, karena ini lubangnya cukup lumayan besar ya teman-teman. Lalu disediakan kresek juga untuk menaruh sampah kita, jadi tidak boleh dibuang di lantai ya atau sembarangan. Nah, lalu di sini ada gantungan untuk menaruh jaket ataupun sweater ya, ataupun apalah yang sejenisnya. Lalu di sini ada sebuah tirai, di mana tirainya ini berubah ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk menutup tinggal ditarik saja seperti ini, nggak full. Lah, untuk membukanya ini bisa dilepas saja teman-teman, tapi harus ditahan karena ini lumayan kencang untuk ngegulungnya. Nah, lalu di setiap kursi, karena ini lajunya, karena ini hadapnya searah laju kereta, ini disediakan pegangannya teman-teman. Jika kalian berdiri, kesusahannya bisa berpegangan seperti ini. Lalu di atas ini ada kompartemen untuk menyimpan tas, koper ataupun tas besar ya, tapi dengan batasan sekitar berapa kilo gitu, 20 kilo atau berapa kilo gitu. Nah, ini untuk atap atau plafon dari kereta ekonomi New Generation ini sangatlah estetik banget teman-teman, dan sangat bagus banget. Beda dari sebelumnya, basicnya ekonomi Kemenhub ya. Dan ini dirombak total teman-teman, dari plafon, terus kursi dan toilet. Untuk interiornya hanya beberapa saja ya, karena ini yang saya lihat di ekonomi 4 ini
untuk jendelanya basicnya masih seperti K3 Kemenhub ya. Jadi dari luar itu tidak kelihatan teman-teman bahwa ini kereta ekonomi new generation. Lalu di situ terdapat running text, ada tulisan PT Kereta Api Indonesia. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini disediakan. Oh ya, di sini disediakan armrest ya teman-teman. Jadi kursi ini feelingnya seperti naik kereta eksekutif. Nah, di samping-samping ada armrest ya untuk beberapa para penumpang. Selebihnya di sana ada CCTV itu Bapak, kan ada tulisan berjalan juga bertuliskan PT Kereta Api Indonesia suhu dan lain sebagainya. Karena ini adalah basic dari kereta ekonomi Kemenhub, toiletnya ini ada berada di satu sisi belakang dan satu sisi depan ya. Jadi ada di depan dan di belakang. Jadi sesuai jarak teman-teman bila ingin ke toilet yang dekat mana. Nah, oke teman-teman, kita lihat ya untuk toilet di kereta ekonomi new generation ini seperti apa. Kita lihat ya. Wow, mewah banget teman-teman. Asli. Kita tutup dulu ya. Nah, oke. Nah, untuk fasilitas di toilet kereta ekonomi new generation ini, di depan saya ini mulai ada cermin, lalu di sini ada wastafel, airnya nyala ya, berfungsi. Lalu di sini ada dispenser sabun. Nah, di sini ada tempat untuk menaruh tas kecil, HP maupun dompet dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan di sini ada hand dryer untuk mengeringkan tangan setelah kita membasuh tangan ya. Lalu untuk dindingnya ini sangat mewah banget ya teman, karena dilapisi seperti marmer, dan di pinggiran cerminnya ini ada lampu ya, jadi estetik banget. Lalu di sini ada gantungan, di sini ada toilet, ini toilet duduk, di sini ada flush, lalu di sini ada tempat tisu, dan di sini ada pegangannya. Mewah banget, mantap. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Jayabaya telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Lawang. Nah, selama tujuan saya dari Malang ke Surabaya ini hanya berhenti di 3 stasiun, yaitu stasiun Lawang, Sidoarjo, dan stasiun Bangil. Dan ini pemberhentian pertama, stasiun Lawang. Jadi kita akan menurun nantinya menuju ke stasiun Bangil. Stasiun Lawang ini ketinggiannya sekitar 479 meter ya, lebih tinggi dari stasiun Malang. Nah, untuk tinggi stasiun Malang ini sekitar 444 meter, jadi tinggi stasiun Lawang ya ketimbang stasiun Malang. Nah, di sini sudah terdapat tulisannya ekonomi, lalu di sini terdapat seperti aksen tambahan new generation, yang artinya kereta ekonomi terbaru, hasil modifan dari kereta ekonomi Kemenhub. Video kayak UMKM Hill. Oke teman-teman, perjalanan kali ini saya naik kereta api Jayabaya hanya dari Malang sampai ke Surabaya saja. Entah
ini sampai Surabaya Gubeng atau Surabaya Pasar Turi saya kurang tahu. Yang jelas nanti saya putuskan apakah akan turun di Gubeng ataupun di Pasar Turi. Nah, di sini untuk kereta api Jayabaya dari Malang Surabaya itu mendapatkan tarif khusus, di mana bisa dibilang juga tarif parsial seharga untuk kelas ekonomi itu 40.000 dan kelas eksekutif itu 50.000 teman. Jadi bisa dibilang ini harga parsial bisa dibeli jauh-jauh hari dengan harga segitu ya teman. Tapi di rute Malang Surabaya saja, dari Malang ke Jakarta saya lihat itu sekitar harganya 300 sampai 380.000 ya untuk full trip di kelas ekonomi. Lalu untuk di kelas eksekutif itu sekitar 400 sampai 450 kalau saya. Nah, untuk harga terenjahnya di kelas ekonomi New Generation ini seharga 320 kalau misalnya saya lihat seperti itu. Nah, sebelumnya untuk harganya di kelas ekonomi saat masih memakai kereta ekonomi Kemenhub itu harganya sekitar 280 sampai 350. Jadi naiknya ya sekitar 30.000 ya teman, dengan fasilitas kursi seperti yang feelingnya bisa dibilang seperti naik kelas bis patas, persis banget. Cuman seperti inilah, bisa kalian coba sendiri ya di rute dekatnya Malang Surabaya. Kali ini saya bersama Mas Ardian. Entah turun mana, Surabaya Gubeng atau Pasar Turi? Gubeng kayaknya. Nah, saya kurang tahu juga, entah Pasar Turi atau Gubeng. Kita lihat nanti saja. Oke, kita nikmati perjalanan. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mengomentari kursi. Yang pertama untuk enaknya, ini kursinya menghadap searah kereta teman-teman, atau selaju kereta. Jadi dalam satu kereta ini menghadap jalannya arah kereta semua. Namun untuk kekurangannya di kursi ini, ininya gimana ya, saya bilang sih agak keras ya, entah apa efek kursinya masih baru atau gimana. Yang jelas ini rasanya masih keras, dan untuk beberapa kursi pas diputar ini memang agak macet ya. Apa entah efek kursinya masih baru atau bagaimana, kita masih kurang tahu ya teman-teman. Nah, lalu di sini jika kalian bersebelahan dengan mohon maaf ya, penumpangnya yang agak gemuk sedikit, contoh Mas Aldi ya, fresh banget loh kursinya. Gimana Mas Aldi? Seperti itu. Ini kursinya kecil modelnya. Lagi di iki silang. Silakan. Ini kursinya kecil, jadi perutku ini agak rasanya agak diapit. Ya emang kursinya kecil banget ya Mas Aldi, kecil banget. Nah, saya penasaran nih, vendor yang membuat kursi, apakah Aldila atau dari pihak KAI sendiri ya. Namun banyak dari teman-teman dapat infonya sih dari Aldila, tapi saya rasa entah juga ya, ini benar Aldila atau emang dari KAI-nya sendiri, kurang tahu. Yang paham bisa ditulis di komentar ya, ini vendornya dari Aldila Set atau
dari KAI sendiri ya. Tapi untuk bentuk-bentuknya sih emang mirip banget dengan kursi bis, baik bis 4 kelas ataupun pariwisata yang kursinya speknya standar seperti ini. Tapi masih lebih lebar kursi pariwisata yang dua-dua ya, karena di kereta ini juga ada aturan gangway di mana lebar kursi itu tidak bisa terlalu lebar. Mungkin itu saja ya penilaian kursi dari kereta Bugres ini. Nah, untuk legroomnya atau jarak antar kursinya ini lumayan longgar banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini satu jangka lebih ya, dan masih ada sisa sedikit. Ini sisi positifnya, ini lebih longgar daripada kelas ekonomi premium. Bahkan untuk tinggi 175 cm ke atas ini bisa selonjoran banget ya teman-teman, asli. Ini mirip kelas eksekutif tapi versi termurah, jadi cocok banget karena ini hanya 72 seat, jadi jarak antar kakinya longgar ya. Lain dengan kelas ekonomi premium di mana itu berkapasitas 80 tempat duduk dan jaraknya kalau saya itu segini saja kalau di kelas premium. Nah, di kelas ekonomi generasi ini bisa dilihat ini banyak tembok ratapan ya teman-teman, dan tidak mendapat jendela. Nah, banyak ratapannya ya. Jadi di sini ada 3 tipe, mendapat jendela, terus tembok ratapan, dan jendela separuh. Contoh di tempat duduknya Aldian ini mendapatkan jendela full ya teman-teman. Akan tetapi di depannya ini mendapatkan ratapan. Lalu di depannya lagi itu mendapat jendela separuh. Jadi untuk teman-teman untuk yang mengincar jendela full bisa dilihat di pamflet ini ya. Nanti saya cantumkan nomor berapa aja seat yang mendapatkan jendela full, karena di ekonomi new generation ini banyak sekali tembok ratapan teman-teman. Contoh di sini, di belakang, dan di depan banyak sekali kok yang ratapan dan tidak full jendela. Waduh, tiba di stasiun Bangil langsung terbakar remnya karena kepanasan ya teman-teman. Karena kan trek dari Malang menuju ke Bangil ini turunnya lumayan banget ya teman. Dari stasiun Lawang ketinggian 494 meter di atas permukaan laut turun ke 9.
Jadi turunnya itu sekitar 400 berapa ya? 480 sekian lah. Wah, langsung terbakar remnya. Wah, langsung rame. Wah, padahal kereta baru, langsung aspan. Langsung aspan guys. Gila guys. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Jayabaya telah tiba di pemberhentian kedua, yaitu stasiun Bangil. Nah, di sini kereta api Jayabaya melakukan pemberhentian untuk melakukan naik turun penumpang ya. Dan sebentar lagi kereta api Jayabaya akan diberangkatkan kembali menuju ke Jakarta Pasar Senen. Oke, langsung naik ke dalam kereta ya. Rame guys. Masih dicoba ya teman-teman, dan melakukan pendinginan setelah ini kepanasan dan mengeluarkan api ya, dan barusan disemprot apar teman-teman. Karena gimana ya, lintas dari Malang ke Bangil ini turunnya lumayan banget teman-teman. Dari 494 meter turun ke 9 meter, dan turunnya ini banyak banget, sekitar 485 meter ya. Dan tentunya curam banget dalam jarak sekitar ya kurang lebih 40 km saja. Wow. Dan penumpangnya ini banyak yang di luar. Heboh karena keretanya terbakar guys. Dan ini hawanya emang panas banget ya. Cuacanya panas banget dan kering banget asli. Emang beberapa bulan ini memasuki musim kemarau, jadi panas banget ya teman-teman. Gila, padahal kereta baru loh, bisa kebakar. Gak kebakar seluruhnya, tapi bakar di rodanya ya, karena kepanasan. Proses ngerem turun yang curam, jadi seperti itu. Gila. Nah, semua penumpang sudah dipersilakan naik ya, dan nampaknya sebentar lagi dipersiapkan berangkat. Dan alhamdulillah ekonomi yang saya naiki aman ya, di ekonomi 4. Yang terbakar remnya itu hanya di ekonomi 2. Gila, momen kali ini mencoba kereta baru banget, langsung mendapatkan kejadian seperti ini. Emang sih kereta ini tidak diuji coba di lintas yang terjal ya teman-teman, jadi harap dimaklumi ada gangguan seperti itu. Oke, naik saja, sebentar lagi berangkat. Oke teman-teman, di sini ada beberapa kode ya, kotak. Di sini ada E375, yang artinya kereta ini hanya bisa dikeber hingga 100 km per jam saja. Lalu berat maksimal adalah 37 ton. Lalu 5 adalah jenis bogi ke-5 yang dipakai kereta ini. Nah, ekonomi yang saya dapatkan di ekonomi 4 ini adalah bernomorkan K30124 SMC, yang artinya kereta ekonomi tidak berpenggerak mulai berdinas tahun 2012, urutan ke-44, dan diasuh oleh Depo Semarang Poncol, yang nantinya dan di sini ada beberapa informasi seperti mulai berdinas, perawatan dan lain sebagainya.
Saya belum melihatkan posisi duduk saat kursinya masih tegak dan bisa direpahkan, dan posisi rebah tentunya. Nah, untuk posisi duduk saat kursinya masih tegak ini lumayan tegak banget ya, 90 derajat. Dan untuk kondisi tegak seperti ini kursinya itu sangat tidak banget, karena lekukan di belakang itu membuat kepala kita ini seperti agak nunduk. Jadi posisi badan itu masih tegak, tapi untuk posisi kepala ini malah nunduk karena lekukan yang dibikin. Jadi untuk recommended ini kursinya direbahkan saja ya teman. Nah, seperti ini. Untuk rebahnya ini seperti ekonomi brand ini, tapi agak ke belakang sedikit ya menurut saya. Jadi ini enak banget teman. Seperti ini penampakan jika kursinya rebah banget dan posisi betok, dan untuk belakang pun aman teman, karena jarak itu yang sangat jauh banget dan longgar banget teman. Dan emang disarankan naik ekonomi ini kursinya ini posisi rebah seperti ini. Jika tegak banget ini, kalau ukuran badan seperti saya agak besar sedikit, ini gak enak ya. Dan tingginya pun ini saya sekitar 175, kursi ini masih ada sisa sedikit di atas kepala, jadi tidak sampai melebihi kepala ya. Entah kalau yang 180 ke atas ini bakalan melebihi kursi. Dan enak banget sih pas posisi rebah begini, mantap pokok, seperti naik eksekutif. Oke. di saat 6 menit jika lo bawa windal. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Jayabaya telah tiba di stasiun Sidoarjo. Nah, ini merupakan pemberhentian ketiga ya teman-teman dari perjalanan saya dari Malang ke Surabaya. Dan stasiun Sidoarjo ini banyak perubahan ya teman-teman. Ini ada pilar kanopi yang baru, dan nampaknya ini juga ditambahkan peron tinggi ya teman-teman. Wah, hebat banget stasiun Sidoarjo, ada perubahan besar-besaran ini kayaknya. Mantap.
Nah, detail kecil yang saya agak aneh, bukan aneh sih, agak melenceng ya. Di sini ada motif kayu, bukan motif lagi, ini kayu beneran teman-teman. Jadi sampai sedetail ini kereta New Generation ini dimotif oleh Balai Samanggalai, dan ini bukan hanya sekedar tempelan loh teman-teman. Nih bisa dilihat, ini kayu asli. Ini kayak gini nih, nampak ya, ini kayu asli teman-teman. Entah kayu apa ini, detail banget. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Jayabaya sebentar lagi akan merapat di stasiun Surabaya Gubeng, dan saya putuskan saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng saja ya. Entah kenapa kalau di Surabaya Pasar ini kayak gimana ya, kayak enak aja gitu. Jadi saya putuskan turun di stasiun Surabaya Gubeng saja untuk menggunakan akses makan, jajan dan lain sebagainya bisa lebih mudah. Nah, di sini saya akan memberikan penilaian perjalanan naik kereta api Jayabaya kali ini. Yang pertama adalah suhu ruangan di kabin penumpang di K3 New Generation ini suhunya sangat dingin banget ya teman-teman. Ya emang karena basicnya ini ekonomi Kemenhub, di mana ekonomi ini dijuluki ekonomi kulkas ya, karena suhunya walaupun panas di luar sana, di dalam sini tetap dingin banget teman-teman, asli. Jadi emang dari dulu ya dijuluki ekonomi kulkas karena suhunya ya seperti ini, dingin sepanjang perjalanan. Lalu untuk kursi kereta Generation ini sudah saya simpulkan tadi ya, itu kursi masih atos atau keras karena mungkin efek kursinya masih baru ya, mungkin diginikan keras banget ya. Dan positifnya kereta ekonomi ini adabnya maju searah kereta, sebagaimana komplainan para pelanggan bagaimana tips dan trik naik kereta ekonomi maju searah kereta. Itu tidak ada itu tidak ada tips ya maupun trik yang khusus naik ekonomi selain kereta ekonomi New Generation dan eksekutif yang searah laju kereta. Ya kalau memang naik kereta ekonomi itu hoki-hoki aja. Kalau selain ekonomi New Generation ini bisa dibilang kereta ekonominya ekonomi split, ekonomi Kemenhub, ekonomi premium, bahkan itu bisa hoki dapat maju maupun pas dapat mundur. Ya tidak ada tips ya, mungkin banyak warganet itu mengupload tips trik dan ekonomi maju, padahal kenyataan dapat mundur karena rangkaian sewaktu-waktu itu bisa di rolling dan diputar sewaktu perawatan. Jadi seperti itu ya. Kalau ingin maju ya naik ke kereta ekonomi New Generation. Kalau lebih mau enak lagi naik eksekutif. Tapi yakin harganya lumayan. Ya kalau naik ekonomi New Generation ini cukup banget sih, sudah enak lah. Lalu untuk guncangan di kereta ini bisa dibilang masih halus ya, seiring kereta ini baru keluar dari yayasan, ya masih ada rasa guncangan seperti ekonomi pada lainnya, tapi saya bilang ini masih
bagus lah. Dan jembatan sendiri masih senyap, dan karet di pintu itu masih rapat. Lalu apa lagi ya? Dari jarak Malang ke Surabaya dengan harga 40.000 mendapatkan ekonomi seperti ini ya lumayan banget. Dimana jika kita males naik kereta api lokal, yaitu naik kereta komuter lain Penambanan, bisa naik ini walaupun menambah harga sekitar Rp28.000 untuk naik ekonomi, dan dijamin pasti duduk. Jika naik komuter lain Penataran itu sudah sinyal 32 kadang-kadang, dan kadang kalau sudah full itu tiketnya berdiri. Naik ini saja lah, enak kan, walaupun harganya hampir 50.000 ya. Mungkin itu saja ya penilaian berkesan dengan saya naik kereta api Jayabaya dengan kelas ekonomi berkesan ini, dan semoga saja bisa bertemu. Saya kali ini hanya sampai Surabaya saja karena mengingat waktu saya masih ada kegiatan kampus, dan untuk hari ini kebetulan free kan. Oke, kita nikmati dan kita siap-siap sebentar lagi akan sampai di Surabaya. Nah ini ya yang saya bilang tadi, jendelanya itu rata, sudah dimodif. Ini
Nah, oke teman-teman, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, akhirnya saya putuskan untuk turun di Surabaya Gubeng saja ya, karena gimana ya, ada jeda waktu yang lumayan banyak untuk menyambung kereta yang akan saya naiki menuju kembali ke Malang. Oke, mungkin seperti itu ya pengalaman naik kereta api New Generation di kereta api Jayabaya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.